Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Habibah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komunikasi dalam praktik kebidanan. Selanjutnya poin pertama ini ada komunikasi terapeutik adalah suatu sarana bagi perawat dalam menjalin hubungan saling percaya sehingga dapat meningkatkan citra yang baik bagi tenaga kesehatan khususnya untuk profesi keperawatan. Selanjutnya di sini ada tujuan komunikasi terapeutik. Tujuan yang pertama ini realisasi dan penerimaan diri serta peningkatan penghormatan diri pasien. Lalu pasien mampu membina hubungan interpersonal dan saling bergantung dengan orang lain. Lalu poin selanjutnya meningkatkan fungsi dan kemampuan pasien untuk memuaskan kebutuhan serta mencapai tujuan yang realistis. Poin selanjutnya, pasien memiliki rasa identitas yang jelas dan peningkatan integritas diri. Lalu membantu pasien mengurangi beban perasaan dan pikiran, membantu pasien mencapai tingkat kesembuhan yang diharapkan. Selanjutnya, jelaskan prinsip dalam bidang melakukan komunikasi terapeutik. Poin yang pertama ini, bidan harus mengenal dirinya sendiri yang berarti menghayati, memahami dirinya. Lalu serta nilai yang dianut komunikasi yang bersifat saling menerima, saling percaya, dan saling menghargai. Jadi bidan harus menghargai perbedaan pendapat pasien tersebut dan harus membuat kepercayaan antara pasien dan bidan. Lalu bidan harus menyadari pentingnya kebutuhan pasien baik fisik maupun mental. Maksudnya bidan ini harus tahu apa yang dibutuhkan oleh pasien tersebut. Selanjutnya menciptakan suasana yang memungkinkan seorang pasien bebas berkembang tanpa rasa takut. Jadi si bidan ini harus menunjukkan suasana yang santai, tidak menegangkan sehingga pasien bisa mengeluarkan keluh kesahnya secara menyeluruh. Selanjutnya, mampu memotivasi pasien untuk mengubah dirinya baik sikap ataupun tingkah laku sehingga tumbuh semakin matang dan mampu memecahkan masalah sendiri. Jadi, setelah pasien memberikan keluh kesahnya, bidan harus memberikan motivasi untuk mengubah diri pasien untuk memecahkan masalahnya, untuk mempermudah memecahkan masalahnya. Selanjutnya, bidan mampu menguasai perasaan sendiri baik suka maupun duka, lalu mampu menentukan batas waktu yang sesuai dan dapat mempertahankan konsistensinya, yaitu mempertahankan pendapat si bidan tersebut yang baik untuk pasien tersebut. Lalu memahami betul arti empati sebagai tindakan terapeutik. Jadi bidan ini harus memiliki sikap yang empati terhadap pasien dan menerima semua keluh kesah pasien dan menghargai pasien. Lalu kejujuran dan keterbukaan sebagai dasar komunikasi terapeutik. Selanjutnya memiliki kemampuan sebagai role model altruisme untuk mendapatkan keputusan dengan menolong orang lain secara manusiawi. Bidan juga harus dapat memutuskan suatu keputusan untuk menolong orang lain. Selanjutnya berpegang pada etika serta dalam mengambil keputusan berdasarkan prinsip kesejahteraan manusia. Jadi ketika bidan harus memutuskan suatu keputusan harus disertai dengan kode etik profesional kebidanan. Selanjutnya dan itu juga ada poin selanjutnya bertanggung jawab dalam dua dimensi, yaitu pada diri sendiri dan pada pasien dalam pelayanan kebidanan. Maksudnya bidan itu harus bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Sebagai seorang bidan harus menerima keluh kesah pasien. Selanjutnya di sini ada manfaat bidan memberikan komunikasi terapeutik. Jelaskan di sini ada beberapa poin. Poin pertama ini manfaat bidannya itu untuk mendorong kerjasama antara bidan dan klien serta klien mudah mengungkapkan permasalahan yang dihadapi. Jadi
bidan ini yang pertama harus menggunakan situasi yang nyaman dan tidak menegangkan agar pasien tersebut bisa mengeluarkan keluh kesahnya. Lalu bidan juga harus membuat bagaimana caranya pasien bisa mengungkapkan permasalahannya dan harus selalu memberikan motivasi. Lalu bidan akan lebih mudah dalam menjalin hubungan kepercayaan antara pasien. Ini manfaatnya bidan memberikan komunikasi terapeutik tersebut. Di sini ada bagaimana sikap bidan dalam memberikan pelayanan dalam klien agar bisa membantu kesembuhannya. Jelaskan. Yang pertama, ciptakan suasana yang aman dan nyaman bagi pasien. Jadi yang saya tadi jelaskan, bidan juga harus menyediakan atau menyiapkan tempat yang nyaman dan tidak menegangkan agar pasien tersebut mudah mengeluarkan masalahnya. Ciptakan hubungan yang penuh kehangatan, empati, dan ikhlas untuk menolong. Jadi bidan tersebut juga harus memiliki sikap yang humble, seperti memanusiakan manusia, tidak membeda-bedakan materi juga, dan harus memiliki sikap berempati, ikhlas juga. Selanjutnya bersikaplah kita kepada klien dengan cara berhadapan kontak mata. Pada saat pasien menceritakan keluh kesahnya, kita sebagai bidan harus memposisikan kita dengan posisi berhadapan, tidak membuang muka atau tidak membelakangi, dan harus kontak mata, tidak berfokus kemana-mana, harus berfokus kepada pasien tersebut. Lalu membungkuk ke arah pasien atau klien, memperlihatkan sikap terbuka dan tetaplah rileks. Lalu gunakan teknik komunikasi terapeutik yang baik, misalnya menjadi pendengar. Jadi si bidan ini sebelum memberikan motivasi atau penjelasan, bidan harus lebih terdahulu mendengarkan keluh kesah pasien tersebut sampai selesai. Dan bidan juga harus melakukan keterbukaan agar pasien tersebut mau menjelaskan atau mengeluarkan apa masalahnya. Lalu dalam teknik komunikasi, bidan perlu asertif, humoris, diam, reflektif. Coba jelaskan. Jadi di sini komunikasi secara asertif ini adalah cara bicara yang ditandai dengan ketegasan namun tetap menghargai lawan bicara. Selain efektif, gaya berkomunikasi ini pun bersifat diplomatis. Sikap asertif menunjukkan bahwa seseorang mampu mempertahankan argumen dengan mengutarakan pikiran dan perasaan. Seseorang yang asertif juga memperlihatkan kepeduliannya terhadap hak-hak orang lain dengan tetap menghargai hak dan keyakinan orang lain yang berbeda dan memiliki kecakapan untuk menyelesaikan konflik tanpa menjadi agresif, sehingga pesan yang disampaikan bisa diterima dengan jelas tanpa memancing respon negatif dari lawan bicara. Maksudnya sebagai bidan juga harus saling menghargai antara keyakinan si pasien tersebut. Selanjutnya seorang bidan juga perlu bersikap humble kepada klien, tidak membeda-bedakan materi antara klien, dan bersikap baik dan tidak jutek. Hukum kelima dalam membangun komunikasi ini kan yang efektif itu adalah rendah hati. Jadi humor adalah hal yang penting dalam komunikasi verbal karena humor akan mengurangi ketegangan dan stres sehingga bisa mendukung keberhasilan dalam memberikan asuhan kebidanan. Selain itu, hormon akan merangsang katekolamin sehingga seseorang akan merasa sehat, meningkatkan toleransi nyeri, mengurangi kecemasan, serta memfasilitasi relaksasi dan meningkatkan metabolisme. Jadi bidan ini perlu memiliki sikap yang humoris, yaitu harus memberikan asuhan kebidanan, dan seorang bidan juga harus bersikap humble kepada klien, tidak membeda-bedakan materi antara klien, dan bersikap baik.
lalu membangun komunikasi yang baik terhadap pasien sehingga mengurangi hormon stres pasien tersebut dan mengurangi kecemasan pasien tersebut. Lalu diam digunakan pada saat klien perlu mengekspresikan ide tetapi klien tidak tahu bagaimana menyampaikan hal tersebut. Sikap diam juga bisa digunakan baik oleh klien ataupun bidan untuk mengorganisir pikirannya. Sikap diam memungkinkan klien untuk dapat berkomunikasi secara internal dengan dirinya sendiri, lalu mengorganisir dan memproses informasi yang didapat. Selanjutnya di sini ada sikap reflektif adalah berpikir kritis. Berpikir reflektif ini yang artinya pertimbangan yang sifatnya aktif, persisten, terus-menerus dan teliti mengenai sebuah keyakinan atau bentuk mengetahui yang diterima begitu saja dengan dipandang dari sudut alasan yang mendukungnya. Jadi bidan ini harus berpikir kritis dan sebelum memutuskan keputusan, bidan ini harus menggunakan sudut alasan atau hal apa yang mendukungnya, seperti itu. Selesai. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.